Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil fattah alladhi fataha lana fi hadhihi al-hayati abwab as-sa'adati wal falah. Allahumma ya Rabb أدم صلواتك وسلامك على عبدك المقرب سيدنا ومولانا محمد سيدي أهل السعادة والنجاح وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا وقدوتنا في سائر العبادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat. Wa nas'aluka rizqan wasi'a, anugerahkan kepada kami rezeki yang lancar, rezeki yang zahir, rezeki yang batin, rezeki duniawi, rezeki ukhrawi, warzuqna amalan mutaqabbala. Jadikanlah semua rangkaian amal taat kami beserta keluarga kami, sahabat kami dan tetangga kami dan kerabat kami, jadikan semuanya amalan yang Engkau kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, khususnya masjid kita bersama Masjid Sunan Giri, dan segenap para jemaah putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat sehat walafiat, sehat jasmani terkhusus sehat rohani. Semoga panjang umur, selalu istiqomah dan nantinya kembali kepada Allah dengan membawa amal yang sangat cukup dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-61 kita terangkan seperempat jam sampai 20 menit.
Setelah itu kita membuka sesi tanya jawab, dan sudah ada pertanyaan yang masuk kurang lebih 7 atau 8 pertanyaan. Semoga majelis taklim kita berkah. Amin. Dan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah, baik dengan hartanya, pikirannya, tenaganya, dan dengan kehadiran kita, insya Allah Allah Ta'ala balas dengan penglipatan ganda di dunia, di barzah, dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Takhassama al-'ajz wal hirman. Telah terjadi perdebatan antara sifat lemah dan kerugian. Apa istilahnya? Sesuatu yang hanya bisa ditemu dalam bayangan saja. Seakan-akan ada dua hal, satu sama lain saling cocok. Yang pertama yaitu sifat lemah yang berada pada diri manusia. Yang kedua yaitu kerugian yang dialami oleh manusia. Paham ya? Dua hal ini sedang debat, sedang cekcok. Ayyuma adhar ala sahibi, mana dari dua sifat ini yang paling madarat untuk manusia itu yang mana? Apakah sifat lemah ataukah kerugian? Sifat lemah mengatakan kepada kerugian, kamu mungkin yang menyebabkan manusia itu madarat. Kerugian mengatakan kepada sifat lemah, enggak, kamu ini yang menjadi sebabnya manusia itu mendapatkan apa? Madarat. Perdebatan, percekcokan antara dua hal kemudian dilaporkan atau dihakimi oleh akal yang sehat. Oleh apa Pak? Wa tarafa'a ilal aqli. Kedua-duanya ini kemudian membawa masalahnya kepada akal. Kepada apa? Akal. Karena memang akal diciptakan oleh Allah untuk membedakan. Untuk apa? Membedakan. Mana di antara dua hal ini yang paling madarat untuk manusia? Apakah sifat ajiz lemah ataukah yang namanya kerugian? Wa tarafa'a ilal aqli, setelah kedua-duanya datang kepada akal, faqadha bainahuma, kemudian akal sebagai hakim memberikan suatu putusan bahwa sumber madarat terjadi karena sifat lemah, sedangkan kerugian hanyalah sekedar hasil atau cabang dari yang namanya sifat lemah. Understand? Yes. Jadi aslul darar, sumbernya madarat, itu terjadi karena ada sifat lemah yang ada pada diri manusia. Kalau sudah sifat lemah itu berada di dalam diri manusia, maka akan timbul beraneka ragam bentuk kerugian dan kerugian disebabkan karena sifat lemah yang ada pada diri manusia. Makanya kalau contoh lagi, sing sampun dapat kopi monggo diujuk, yang belum dapat banyak doa, mudah-mudahan dapat. Oke. Kapan terjadi sifat lemah atau kelemahan pada manusia? Jawabannya ketika manusia dikuasai oleh nafsu.
dikuasai apa? Kalau manusia ini sudah disetir sama nafsu, innan nafsa la ammaratun bisu, maka akan terjadi yang namanya sifat lemah. Nah, kemudian bagaimana agar kita ini tidak bisa disetir oleh nafsu? Allah Ta'ala ciptakan yang namanya akal. Akal pun tidak cukup, kecuali kalau akal diisi dengan wahyunya Allah, diisi dengan ilmu-ilmunya Allah, diisi dengan ilmu-ilmu agama. Kalau sudah manusia ini nafsunya nyetir akal, jadi nafsu di depan, akal di belakang, wah berantakan. Tapi kalau sebaliknya, kalau akal ini yang di depan, nafsu yang di belakang, disetir oleh akal, maka nafsunya lama-kelamaan akan mudah tunduk, sehingga dari ammarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi mutmainnah, dari mutmainnah menjadi radiyah mardiyah, yang diterangkan di akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kerugian orang yang tidak hadir satu majelis taklim ini. Ini contoh. Berapa kerugian orang yang tidak sholat jamaah hari ini subuh. Nah, ini contoh. Bisa dilanjut? Kira-kira berapa kerugiannya? Satu majelis yang tidak dihadiri, satu sholat fardu jamaah yang tidak dihadiri. Kenapa tidak hadir? Karena ada sisi kelemahan pada manusia. Nah, lemahnya kenapa? Karena disetir oleh nafsu. Nah, supaya nggak lemah, Allah Ta'ala ciptakan akal, sehingga akal ini dikasih oleh Allah Ta'ala wawasan ilmiah, sehingga tahu, kalau kamu nggak hadir majelis taklim, nggak dapat kopi. Semisal, kalau kamu nggak hadir majelis taklim, akan dapat kerugian ini. Kalau kamu tidak datang jamaah subuh, akan dapat kerugian ini. Sehingga tidak ada sifat kelemahan pada manusia. Kenapa? Karena sudah disetir yang namanya akal. Makanya dawai pun sebagian sahabat, tuba liman ja'alal akla amiran wa hawa asira. Fawailun liman ja'ala hawahu amiran wa aqlahu asira. Sallu ala Nabi Muhammad. Beruntung, sangat beruntung bagi orang yang menjadikan akal sehatnya sebagai pemimpin dan menjadikan nafsunya sebagai tawanan. Dan rugi dan celaka kalau seseorang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Makanya sebelum saya lanjutkan percontohan ini, ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kondisi akal dan hati dalam diri kita itu seperti suatu tanah. Itu kalau kena air hujan subur apa betul? Subur. Kalau sudah subur, maka apapun yang ditanam dan apapun yang tumbuh dari itu tanaman, maka akan enak dipandang dan akan bisa diambil manfaat oleh siapapun. Tapi kalau tanah itu gersang, tidak pernah kena hujan, panas kondisinya daerahnya, kemudian gersang, apa yang bisa diambil manfaat? Hayawan aja lari, Pak. Tumbuh-tumbuhan nggak bisa ditanamkan.
Nah, itu perumpamaan. Alaikum bimujalasatil ulama. Hadiri majlis taklim. Duduklah bersama para ulama. Bergabunglah di dalam majlis-majlis ilmu. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata biwabilis sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebab Allah Ta'ala itu menghujani hati ini dengan nur al-hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sebagaimana tanah yang mati, tanah yang gersang itu akan mudah tertumbuh tanaman dan akan menjadikan setiap orang bisa mengambil kemanfaatan kapan? Ketika datang yang namanya hujan. Makanya sifat kelemah ini harus kita hilangkan dari diri kita dengan cara nafsu harus disetir oleh akal dan akal harus diairi dengan nur-nur agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berkah, orang-orang yang manfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Kerugian bagi orang yang tidak hadir majelis taklim hari ini: satu, kehilangan 1000 rakaat salat, kehilangan fadilah menjenguk 1000 orang sakit, dan kehilangan fadilah melayat 1000 jenazah. Itu baru satu hadis. Rugi nopo bukan rugi? Rugi bukan masalah kopi kali ini kan? Kerugian akhirat. Huduru majlis ilmin khair min salati alfi jenazah. Satu hadir majelis taklim mawon itu di atas pahalanya, di atas pahala orang sholat 1000. Sing hadir yang pernah sholat 1000 rakaat angkat tangan. Yang ngomong terus terang belum pernah. Tapi insya Allah keistimewaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa hadir majelis taklim sudah bisa melebihi sholat 1000. Ini keberuntungan. Dan sifat lemah yang selalu terus-menerus dibiarkan, tidak disetir oleh akal yang sehat, maka berapa Pak kerugian 1 tahun? Berapa kerugian? Kalau seumur hidup berapa? Itu baru keterangan tentang kelebihan 1000 rakaat. Dan dilanjutkan khairun min iyadati alfi marid, dan lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit. Satu rumah sakit ada nggak kira-kira yang sakit 1000? Mungkin dicek ya. Kalau ada orang ziarah per kamar orang yang sakit, per kamar per orang sakit Allah Ta'ala ciptakan 70.000 mengiringi orang yang ziarah. Kali 1000 orang sakit berapa? Allah Akbar. Dan lebih utama daripada melayat menghadiri jenazah 1000 jenazah. Ini baru satu riwayat. Nah, kerugian yang didapatkan apa penyebabnya? Sifat lemah. Jadi lemah yang ada pada diri kita adalah sumber daripada setiap kerugian yang ada. Kita mungkin nggih, maaf, nggak jamaah rugi, nggak tahajud rugi, nggak zikir rugi, nggak baca Quran rugi, nggak mancing nggak apa-apa. Paham ya? Jadi kerugian-kerugian yang dialami oleh penduduk barzah itu karena sifat lemah yang ada pada dirinya, dikarenakan sombong, dikarenakan nggak mau nasihat, dikarenakan sok-sok paling pintar, dikarenakan sok-sok paling alim. Ini tempatnya.
al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sifat sombong adalah batarul haq, enggak mau suatu yang hak, enggak mau yang namanya nasihat agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Shaddad bin Aus, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Orang yang cerdas, yang sing akale niku sempurna, itu tandanya dia mengadakan muhasabah dan dia mengadakan persiapan bekal setelah yang namanya kematian. Tidak mau rugi. Jangan kita bayangkan di alam barzakh kerugian kamu nggak punya mobil. Jangan itu, Pak. Jangan dibayangkan kerugian ketika orang sudah meninggal dunia, kamu nggak punya villa, kamu nggak punya rumah tinggal. Itu bukan kerugian, itu urusan dunia. Kalau sudah idza jaa ajaluhum, semua dunia sudah hilang, kembali kepada permulaan akhirat, yaitu ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Rabbirji'uni, terus la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, aku rugi. Ini penduduk barzakh, saya rugi. Terus saya ingin kembali sejenak. Allah, kamu dari dunia datang kok mau kembali, itu ketemu berapa Pak matematikanya? Ya kalau ketinggalan, seandainya kita menuju ke Malang ketinggalan dompet, tinggal telepon si cepat sampai JNE sampai. Tapi kalau di barzakh si cepat siapa yang siap ngantar Pak? Apa JNE? La'alli a'malu sholihan, saya punya uang banyak mau sedekah, tidak bisa sudah. Tidak bisa. Saya ingin hadir majelis taklim, saya ingin memakmurkan masjid, saya ingin silaturahmi, sudah tidak bisa. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Oleh sebab itu, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada harta, mumpung masih ada kekuatan, cepet lekas nang gagi. Napa? Nang gagi. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat. Wal ajiz, kata Rasulullah, orang yang lemah, orang yang akalnya gelembung. Atas gelembung, apa gelembung? Akalnya bukan sehat. Itu orang yang apa? Ajba'an nafsahwa, orang yang dikuasai oleh nafsunya. Tidak usah ngaji, Allah Ta'ala Maha Rahman. Tidak usah sholat, Allah Ta'ala Tawwab. Tidak usah sedekah, Allah Ta'ala itu segala-galanya. Itu dikuasai oleh nafsu. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berharap mendapatkan rahmatnya Allah, sedangkan asbab rahmat ketika dunia tidak mau diamalkan. Semisal ada orang ini duduk sendirian sambil angan-angan, mungkin di desa main ayo. Bapak punya kerjaan enggak? Enggak. Terus melamun aja, dengan teknik kopi gitu. Usaha. Kalau ingin surga, kalau ingin rahmat, hindarkan sifat lemah yang ada pada diri kita. Para nabi, para rasul, para aulia, para sholihin, apakah mereka itu enak-enakan di dunia? Mereka capeknya orang capek. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harta ludes habis untuk fisabilillah, dan pernah tahajud di akhir malam sampai kakinya membengkak karena lamanya untuk tahajud. Sekali lagi, ayo
kita berusaha untuk menghilangkan sifat lemah yang ada pada diri kita dengan cara ayo kita kontrol nafsu kita menggunakan akal yang sehat, dengan arti akal yang selalu dihadirkan untuk majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita pintu keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kula bahas apa itu pertanyaan, ini ada sedikit amalan. Begini kita syarah ini. Ada seseorang berada di dalam masjid, namanya Abu Umamah. Kemudian datanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, Abu Umamah, kenapa aku lihat kamu kok ke masjid ini padahal sholatnya belum dikumandangkan? Ada apa? Ya Rasulullah, susah gelisah ya Rasulullah karena kebekat utang. Kenapa? Sifat lemah. Banyak hutang. Bisa dilanjut nabo yang ke depan. Kita yang mengalami ini. Humurun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah, kula niki susah, kula niki sumpah kata hutang ya Rasulullah. Dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu aku ajarkan suatu doa yang mana jikalau kamu istiqomah membaca, maka insya Allah sifat lemahmu, sifat-sifat susahmu dan hutangmu dibayar oleh Allah. Dijawab, nggih ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bacalah di waktu pagi dan sore. Jenengan gadai wiridan, wiridul latif niku sampun masuk. Wiridul latif wonten Habib Abdullah Haddad pengarang kitab ini Al-Hikam niku gadai beberapa wirid. Di antaranya Ratibul Haddad. Monggo dipelajari setiap Senin malam, Selasa mantun Isya dihitung 2 nomor 4. Monggo tiap Senin malam, Selasa mantun Isya. Namanya pun Ratibul Haddad. Ada juga wirid-wirid beliau di antara wiridul latif dibaca insyaallah 1/4 jam selesai. Pagi dan sore dan jenengan punya wiridan insyaallah sudah masuk doanya. Kalau seandainya belum ada waktu, maka ini dibaca dan insyaallah nanti kita share di grup Alia. Mungkin wonten setengah tiang yang mau tampil biasanya lupa. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Sampun hafal? Dihafal nggih? Siap. Fafa'altu dzalika, setelah aku mengerjakan itu, subhanallah hasilnya susah gelisahku dihilangkan oleh Allah dan hutang-hutangmu dibayar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita kutip atau kita share di grup Alia. Monggo yang belum gabung, monggo kula aturi gabung. Mudah-mudahan grup-grup yang ada di website kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai sarana untuk membahagiakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamar rahimin.
Setelah satu pertanyaan luas, kemudian ada jamaah fikih yang ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan pertanyaan setelahnya. Insyaallah isyraqnya jam 5.20 untuk turun Gihlas 5.20. Insyaallah masih ada waktu lumayan ini, insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi. Monggo dipersiapkan pertanyaan saya dengan setelah satu pertanyaan. Suatu perkara yang sunnah bisa menjadi wajib jika dinadari. Jadi hal-hal yang sunnah itu bisa menjadi wajib karena apa? Dinadari. I'tikaf itu sunnah. Tapi kalau dinadari hukumnya wajib, berarti beda pahalanya. Tadinya sunnah, sekarang menjadi wajib. Berarti selisihnya 70 kali lipat. Nah, cuma yang tadi sunnah jenengan boleh meninggalkan. Kalau sudah menjadi wajib, maka wajib dilakukan. Ya, termasuk juga puasa Rajab, puasa Senin Kamis, puasa yang berlebih dan seterusnya, duha, isya, dalam sunnah-sunnah sedang jenengan nadari menjadi wajib. Cuma tadi kalau jenengan tidak melakukan setelah dinadari, hukumnya dulu dosa. Pun enak pundi jenengan yang mengetahui dan yang mengkondisikan. Pun apa hal demikian juga berlaku untuk hal-hal yang lain. Semisal jika anak naik kelas, nadar aku akan sholat duha, ya, atau akan menghafalkan surat Al-Mulk, dan karena wajib berarti pahalanya lebih besar daripada awalnya yang sunnah. Seperti yang tadi saya terangkan. Jadi segala sesuatu yang bersifat boleh, apalagi yang bersifat mubah, itu kalau dinadari maka menjadi wajib dan harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Kalau anak saya lulus, nadar saya akan sholat duha. Alhamdulillah anaknya lulus. Saya nggak mau duha. Loh, kalau mau duha kan sunnah. Betul. Sekarang sudah menjadi wajib. Kok bisa ya? Karena dengan nadari. Kalau seandainya proyek saya laku, masuk betul. Kalau seandainya proyek saya laku, tanah saya laku, insya Allah jamaah Mas Alya gratis umroh.
Amin. Ternyata alhamdulillah proyeknya apa? Lancar. Insya Allah berangkat sekarang. Dan biasanya nadar itu mujarab. Nadar itu apa? Mujarab. Makanya ulama-ulama dulu, wabil khusus para santri yang mudah-mudahan jadi ulama semua, itu rata-rata keberhasilannya itu pakai nadar. Seminggu ini kalau saya tidak hafal 1 juz, maka semua temanku sepondok saya traktir. Akhirnya mempepak selalu kehilangan duit. Itu biasanya mujarab. Dan itu adalah tantangan, itulah tantangan. Pokoknya tahun ini saya harus target selesai Alfiyah 1000 bait. Harus selesai Quranku itu. Kalau selesai, kalau nggak selesai maka saya akan. Itu biasanya berhasil. Begitu pula jenengan kalau nggak ada hajat kok masih sulit. Jual tanah kok nggak laku, jual rumah nggak laku, jenengan nanya. Insya Allah nggak laku. Pengajian di Serangkiri aku yang nanggung setahun. Ya ini terpahami. Ini biasanya cepat lolos. Cepat lolos. Apa insya Allah saya akan ajak bapak ibu ke umroh. Paham? Itu biasanya lolos. Terus kita kembali hal-hal yang bersifat mubah maupun bersifat wajib, maka kalau dinadari akan berubah menjadi nopo, berubah menjadi wajib dan pahalanya 70 kali nopo, kali lipat. Wabil khusus i'tikaf, monggo sebentar lagi kita akan memasuki setelah Syaban bulan Ramadan. Maka hal yang sunnah menempati tempatnya fardu. Hal yang sunnah menempati tempatnya fardu. Jenengan nadari berarti kita tak 70 fardu. Tapi gini ku, jenengan boten melakukan maka kena sanksi nopo dosa dan bayar nopo, bayar kafarah kalau nadarnya nadar menyebut nadar mujazah. Monggo, ini sing takut. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahimul Karim, Ustaz Prof yang saya muliakan. Pertama, hikmah pagi ini pertentangan antara lemah dan kerugian. Ternyata lemah yang dominan. Nah, kalau kita kaitkan dengan firman Allah, kulikul insani dha'ifa, bersamaan itu pula Allah memberikan akal. Namun kita cenderung lemah, meskipun bersamaan akal itu diciptakan oleh Allah bersamaan kelemahan kita. Jadi selalu akal itu selalu kalah karena dhaif tadi. Itu bukan hanya Ustaz. Yang kedua ini sedikit fikih Ustaz. Sholat berjamaah. Kebetulan jamaah itu tidak masuk, tidak terlambat. Pada saat ini pada sholat sir yang asar atau duhur yang kita tidak tahu imam pada ayat apa berhenti. Jamaah itu setelah bersama takbirnya itu bersama-sama membaca Al-Fatihah. Jamaah tidak tahu Al-Fatihah yang dibaca oleh imam apa sudah selesai atau belum. Sementara makmum juga belum. Ternyata ketika jamaah Maliki Yaumiddin, imam sholat dolim, artinya
harus ruku. Bagi makmum, apakah memutus Al-Fatihahnya atau meneruskan wala dhalin namun terlambat? Tidak bersamaan. Yang kedua, kaitannya sama wirid. Wirid tadi setiap imam jamaah, salah satu wirid itu adalah Allahumma judna minan Allahumma anta salam kasam. Kami pelan-pelan itu kami anggap doa, bukan zikir. Apakah makmum mengikuti zikir itu atau cukup amin? Ketika imam Allahumma inna amin, Allahumma amin, Allahumma anta salam amin, tidak mengikuti lafaz itu. Yang terakhir Ustaz, ini sering kita dengar ketika imam berdoa, tentu beda doanya dengan makmum Ustaz. Contoh seperti ini, Allahumma Allah Rabbil alamin menjadi Rabbil alamin. Kan itu Rabbi anzilni, Rabbi anzilna. Maksudnya begini Ustaz, imam dengan doa itu apa dapat Ustaz dari doa itu? Atau imam hanya dapat mendoakan? Jadi yang didoakan adalah makmum, tapi doanya itu tidak kepada imam. Apakah imam itu mendapat doa pahala atau doa dari yang dilafazkan? Matur suwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat beliau, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan pertanyaan beliau dan pertanyaan yang sudah tertulis, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bentuk keberkahan, kita bisa mengamalkan, kemudian bisa berbagi kepada lingkungan kita, wabil khusus grup-grup Islam yang sudah ada. Amin ya rabbal. Yang pertama, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia memang diciptakan dalam kondisi lemah sehingga dirangkai namanya nafsu. Ya mungkin beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak punya sifat lemah, mulai diciptakan sampai hari kiamat nggak pernah bermaksiat karena memang nggak ada sisi kelemah, yaitu nggak ada nafsu. Sedangkan manusia itu bentuk kelemahan dirangkai yang namanya nafsu. Cuma tadi sudah saya sampaikan bahwa kelemahan ini jangan dibiarkan. Bagaimana caranya? Dikontrol oleh akal yang sehat. Kalau akal sehat ini mengontrol nafsu ini sehingga tunduk dan patuh, maka kedudukannya bisa juga di atas malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu taatnya jibillah, memang sudah wataknya di beliau diciptakan dalam kondisi taat. Sedangkan manusia tiap hari berperang, tiap hari merangi nafsu ini, sehingga kalau bisa nafsu terkalahkan, maka kedudukannya bisa juga di atas daripada para malaikat. Cuma sebaliknya, kalau akal ini dikuasai oleh nafsu, terus dikuasai, disetir, khawatir kedudukannya manusia di bawah hayawan. Karena hayawan hanya dikasih nafsu, gak dikasih akal. Sedangkan manusia sempurna, walaqad karramna bani Adam, kemuliaan di antara bani Adam, yaitu Allah telah merangkai dua-duanya, nggih wonten akale, nggih wonten nafsune. Nafsuna sebagai lahan untuk mendapatkan kedudukan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menaklukkan nafsu kita. Oleh sebab itu wonten doa pagi dan sore dibaca, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'min biliqa'ik wa taqna bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Ya Allah, jadikanlah nafsu begini nafsu yang mutmainnah, tu'min biliqa'ik, iman kepada kematian, wa taqna bi'ata'ik, dan qanaah dalam setiap pemberian, wa tarda biqada'ik, dan itu dalam setiap keputusan. Paham ya? Yang kedua,
terkait mengenai masalah tadi sholat berjamaah. Sebenarnya itu maaf mungkin imam itu sebisa mungkin untuk mengetahui kadar panjang sholatnya kapan, kadar pendek sholatnya kapan. Semisal kalau imam itu tahu sunnah-sunnah di dalam sholat, insya Allah makmum aman, santai, tenang. Zuhur itu dianjurkan dipanjangkan. Zuhur. Sama seperti subuh dianjurkan jadi bacaan suratnya agak panjang. Dan imam pun juga dianjurkan tahu, sehingga kalau saling tahu enak. Yang kedua, kalau asar, tadi kan contohnya pertanyaannya zuhur kali asar. Kalau asar dianjurkan membaca surat yang sedang. Dan panjangnya surat itu mulai dari surat Al-Hujurat sampai surat Amma. Makanya imam kalau pintar fikih itu mesti zuhurnya panjang. Tapi lihat situasi dan kondisi lebih. Adapun bacaan yang sedang dari amma sampai duha. Bukan hanya untuk zuhur dan asar, subuhnya pun juga dianjurkan panjang, isyaknya dianjurkan seperti asar sedang. Adapun maghrib bacalah surat-surat yang pendek karena waktunya terbatas. Ketika seorang imam memahami seperti itu, insya Allah aman. Ternyata, karena ini kan sunnah. Ternyata ada imam, masya Allah, baca surat pendek. Makmum belum selesai. Makmum selama anda muwafiq harus baca Fatihah komplit. Baik itu di sholat malam maupun di sholat siang. Kalau statusnya makmum itu muwafiq, maka harus komplit. Ternyata, masya Allah, imamnya imam atas. Bilang, ternyata belum selesai, maka anda makmum dapat dispensasi uzur 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang itu rukuk 2 sujud. Adapun iktidal tidak dianggap. Adapun sujud di antara duduk di antara 2 sujud bukan dianggap. Ketika ada makmum kok masih terus membaca Fatihah karena mungkin lambatnya imam, sujud yang kedua makmum harus sujud, berarti nggak rukuk, betul sah. Iktidal betul sah. Sujud pertama betul sah. Ikut langsung sujud kedua setelah imam salam ganti 1 rakaat. Yang ketiga, di antara anjuran beberapa doa dan zikir, yaitu zikir Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Itu adalah zikir dianjurkan per orang untuk membaca. Sebagaimana imam juga dianjurkan, sebagai makmum juga dianjurkan. Kalau seandainya makmum cuma mengandalkan amin, amin, tidak ada masalah, karena itu juga mengandung doa. Tapi anjurannya per imam juga membaca, per makmum juga membaca. Jadi namanya zikir yang disunnahkan seusai daripada sholat. Barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar 3 kali, maka api saat itu atas bacaannya orang yang baca lalu menghadap kepada ya Allah, fulan bin fulan takut kepada aku, tolong selamatkan dia dari siksa apiku, amin Allahumma. Setiap kali membaca. Kemudian doa. Kalau orang ingin berdoa, apalagi diamini sama jamaah, maka jangan pakai khusus. Diamini Rabbi firli, padahal yang hadir banyak. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku tok, pasti ada. Cara terjemahannya ampuni aku tok, jadi gak usah diampuni. Masa dengan amin. Rabbi ufir lana. Sama ketika Quran Allahumma dina fiman
hadait. Nek jenengan sendirian jenengan bisa Allahumma dini aku, tapi ini sarang-sarang Allahumma dina. Akan tetapi kalau itu doa berupa ayat suci Al-Quran, kalau dibaca di dalam sholat jangan dirubah, karena bisa membatalkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nek jenengan waos di dalam sholat matur Fatihah mau sedikit ayatnya malu doa jangan dirubah. Ustaz di belakang banyak makmum, walaupun banyak makmum, karena Al-Quran itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu dari sananya kayak gitu. Nah ketika jenengan di luar sholat monggo jenengan berubah, tidak ada masalah, dengan catatan tidak membaca Al-Quran, cuma membaca doa-doa yang ada di dalam. Beda loh Pak. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Cuma maaf kedah tahu bahasa Arab. Nek mboten ngertos bahasa Arab tapi khawatir apa gitu. Waduh, itu daripada ngeten jenengan tiyang Jawa ndonga pakai basa Jawa. Gusti kula nyuwun madah. Daripada pakai bahasa Arab bulet. Kayak ada orang, sebagian orang itu doa tapi nggak dikabulkan karena lafalnya keliru. Ya Dzul Jalali, ya Dzul Jalali, ya Dzul Jalali. Kok gak kabul, lafalnya keliru. Sing bener ya Dzul Jalali. Kalau bahasa nahwu namanya jadi munada mudhaf mansub setelah kemasukan huruf ya tidak. Kalau kita coba, waktu sudah masuk, masih banyak pertanyaan. Oke, insya Allah kita lanjutkan di Masjid Baitul Islam ABR. Mudah-mudahan jenengan dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat sehat walafiat, dan insya Allah majelis ta'lim kita tambah berkah, dan Masjid Sunan ini tambah makmur. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan yang infak, yang sedekah untuk pelaksanaan majelis ta'lim ini secara khusus, dan majelis ta'lim yang diadakan di masjid musola dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan rezekinya lancar, rezekinya berkah, amin ya rabbal. Allahumma barik lana ya Rajab وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من الشر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة